Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Kuda Laut. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini kita masih bertemu dengan pembahasan tentang pengukuran density, relative density, dan API gravity. Ini adalah bagian yang keempat dengan fokus tentang konversi density pengamatan atau observed density ke density pada suhu standar. Semoga bermanfaat. Konversi ke standar. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah diskusikan tentang pengukuran density, relative density, dan API gravity menggunakan hidrometer. Hasil pengukuran density, relative density, dan API gravity cairan minyak dengan hidrometer pada suhu pengamatan atau observed temperature bukan merupakan density, relative density, dan API gravity. Hasil ini hanyalah pembacaan hidrometer atau hidrometer reading pada suhu pengamatan. Disebut juga sebagai observed value. Karena itu, pada saat mengukur density, relative density, dan API gravity, setiap membaca skala hidrometer harus juga diukur suhu cairan minyaknya. Untuk mengkonversi pembacaan skala hidrometer ke density, relative density, dan API gravity pada suhu standar 15 derajat Celcius, 60 derajat Fahrenheit, dan 20 derajat Celcius digunakan Petroleum Measurement Table. Ada 3 versi Petroleum Measurement Tables yang dapat digunakan. Yang pertama, Petroleum Measurement Tables versi tahun 1952. Yang kedua, Petroleum Measurement Tables versi tahun 1980 dan Petroleum Measurement Tables versi tahun 2004. Petroleum Measurement Tables untuk mengkonversi pembacaan skala hidrometer atau observed value ke density, relative density, dan API gravity pada suhu standar dari masing-masing versi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Petroleum Measurement Tables versi tahun 1952. Petroleum Measurement Tables versi tahun 1952 ini terdiri dari tabel 53 untuk mengkonversi ke density 15 derajat Celcius, tabel 23 untuk mengkonversi ke relative density 60 derajat Fahrenheit, dan tabel 5 untuk konversi ke API gravity 60 derajat Fahrenheit. Selanjutnya adalah Petroleum Measurement Table versi tahun 1980. Nomor tabel sama seperti Petroleum Measurement Table versi tahun 1952, tetapi dipisahkan untuk komoditas produk yang berbeda, yang ditandai dengan akhiran huruf pada setiap nomor. Huruf A mewakili komoditas produk crude oil. Huruf B adalah refined product.
atau produk olahan, dan huruf D adalah lubricating oil. Terakhir adalah Petroleum Measurement Table versi tahun 2004. Tabel versi ini terdapat tambahan nomor tabel yaitu nomor 59 untuk konversi ke density pada suhu standar 20 derajat Celcius. Petroleum Measurement Table versi tahun 1952. Dari 3 versi Petroleum Measurement Table, pertama kali akan kita diskusikan adalah versi tahun 1952. Di samping karena masih digunakan di Indonesia, mempelajari Petroleum Measurement Tables versi tahun 1952 ini lebih mudah dibandingkan dengan versi tahun 1980 atau tahun 2004. Kita akan pelajari Petroleum Measurement Tables versi tahun 1980 dan 2004 setelah terlebih dahulu kita dapat menggunakan Petroleum Measurement Tables versi tahun 1952 ini untuk perhitungan kuantitas minyak. Perhitungan kuantitas minyak di Indonesia menganut satuan sistem metrik. Maka yang diukur untuk perhitungan kuantitas minyak adalah density. Dan karena itu, tabel yang akan kita diskusikan pertama kali adalah tabel 53. Untuk konversi observed density ke density 15 derajat Celcius. Selanjutnya, pada pertemuan berikutnya akan kita diskusikan terlebih dahulu tentang penggunaan Petroleum Measurement Tables versi tahun 1952 ini untuk menghitung faktor koreksi volume atau volume correction factor VCF dan konversi-konversi antar satuan volume standar dan satuan berat yang sering digunakan pada perhitungan kuantitas minyak. Tabel 53. Beberapa penjelasan tentang tabel 53 ini adalah sebagai berikut. Density pada tabel ini adalah massa per unit volume pada suhu 15 derajat Celcius dalam satuan kilogram per liter. Untuk tabel versi tahun 1952, satuan density masih dalam kilogram per liter. Sedangkan pada versi-versi berikutnya, satuan density adalah kilogram per meter kubik. Tabel ini digunakan untuk mendapatkan density dalam satuan kilogram per liter pada suhu 15 derajat Celcius dari density observed atau pengamatan yang diukur pada suhu selain 15 derajat Celcius dengan menggunakan hidrometer gelas atau piknometer. Tabel 53 versi tahun 1952 ini hanya dapat digunakan untuk
mengkonversi density yang diukur dengan hidrometer gelas atau piknometer. Density yang diukur dengan hidrometer atau pembacaan pada suhu observ akan sedikit berbeda dari density sebenarnya karena adanya pemuaian atau penyusutan gelas hidrometer yang disebabkan oleh perbedaan antara suhu pengamatan saat pengukuran dengan suhu kalibrasi dari hidrometer. Hidrometer dikalibrasi pada suhu 15 derajat Celcius. Mengukur density langsung pada suhu 15 derajat Celcius dirasa tidak praktis, terutama di lapangan, karena harus menjaga suhu konstan pada 15 derajat Celcius. Misalnya dengan merendam dalam bak pengatur suhu, meskipun akan memberikan hasil pengukuran yang lebih tepat. Koreksi pembacaan hidrometer atau observed density pada suhu T derajat Celcius ke suhu 15 derajat Celcius pada tabel 53 ini dilakukan dengan memperhitungkan perubahan volume gelas hidrometer dan perubahan volume minyak. Itulah sebabnya mengapa tabel 53 hanya digunakan untuk konversi ke density 15 derajat Celcius dari observed density yang diukur dengan hidrometer atau piknometer. Ini karena di dalam tabel telah memperhitungkan pemuaian dan penyusutan gelas hidrometer atau piknometer. Untuk density di atas 0,6 kg per liter pada 15 derajat Celcius, diperhitungkan adanya perubahan volume gelas hidrometer dan volume minyak. Sedangkan untuk density di bawah 0,6 kg per liter pada 15 derajat Celcius hanya memperhitungkan perubahan volume minyaknya saja. Ini adalah tampilan salah satu halaman dari tabel 53. Rentang density dari tabel pada halaman ini adalah 0,790 sampai dengan 0,799. Dan rentang suhu adalah 25 sampai dengan 50 derajat Celcius. Paling kiri adalah kolom suhu pengamatan atau observed temperature. Dan di sebelah kanannya pada bagian atas adalah kolom observed density atau density pengamatan yang diukur dengan hidrometer. Dan di bagian bawahnya adalah density pada suhu 15 derajat Celcius yang sesuai dengan observed density di bagian atasnya. Mencari density 15 derajat Celcius dengan tabel 53. Pertama, masuk ke tabel dari kolom observed density dan pilih nilai observed density yang diperoleh dari pembacaan skala hidrometer. Dari kolom ini,
Baca ke bawah pada kolom corresponding density 15 derajat Celcius. Nilai density 15 derajat Celcius yang dicari berada di bawah nilai observed density di atasnya. Kemudian lihat kolom observed temperature. Baca ke bawah sampai bertemu dengan nilai observed temperature dari hasil pengukuran. Dari nilai observed temperature ini, baca ke kanan sampai di bawah kolom observed density yang diperoleh dari pembacaan skala hidrometer. Titik pertemuan ini adalah density 15 derajat Celcius yang dicari. Contoh, pada pengukuran density dari sampel kerosin, diperoleh hasil pembacaan skala hidrometer atau observed density sama dengan 0,7917 kg per liter. Dan rata-rata kedua suhu pengamatan saat pengukuran density, yaitu sebelum dan sesudah pembacaan skala hidrometer, adalah 29 derajat Celcius. Berapa density 15 derajat Celcius? Karena density 0,7917 kg per liter tidak terdapat pada tabel, maka untuk mendapatkan density 15 derajat Celcius digunakan density terdekat yang ada di atas dan di bawahnya. Yang pertama, masuk pada kolom observed density dengan nilai 0,791 kg per liter, dan dari kolom observed temperature pada suhu 29 derajat Celcius diperoleh density 15 sama dengan 0,8009 kg per liter. Demikian juga untuk nilai 0,792 kg per liter. Pada suhu 29 derajat Celcius diperoleh density 15 sama dengan 0,8019 kg per liter. Ini berarti kenaikan 0,0010 kg per liter pada suhu 15 derajat Celcius proporsional dengan kenaikan 0,001 pada suhu 29 derajat Celcius. Dengan demikian, kenaikan density dari 0,791 ke 0,7917 kg per liter pada suhu 29 derajat Celcius secara proporsional menaikkan density pada 15 derajat Celcius sama dengan 0,0007 dibagi 0,001 kali 0,0010 sama dengan 0,0007 kg per liter. Maka density 15 yang dicari sama dengan 0,8009 ditambah 0,0007 sama dengan 0,0010
kg per liter. Pelaporan atau report. Laporkan nilai akhir sebagai density dalam kilogram per liter atau grams per mililiter pada suhu referensi dengan ketelitian 0,0001. Atau laporkan nilai akhir sebagai density dalam kilogram per meter kubik pada suhu referensi dengan ketelitian 0,1 kg per meter kubik. Precision atau ketepatan. Presisi, ketepatan metode pengujian seperti yang ditentukan dengan pemeriksaan statistik hasil antar laboratorium adalah sebagai berikut. Repeatability adalah perbedaan antara dua hasil uji yang diperoleh operator yang sama dengan peralatan yang sama di bawah kondisi operasi yang sama terhadap bahan uji yang identik. Akan dalam jangka panjang, dalam operasi metode yang normal dan benar, melebihi nilai pada tabel nilai presisi hanya satu kasus di dalam 20 pengujian. Kemudian, reproducibility adalah perbedaan antara dua hasil uji yang diperoleh operator yang berbeda, yang bekerja di laboratorium yang berbeda, terhadap bahan uji yang identik, akan dalam jangka panjang, dalam operasi metode uji yang normal dan benar, melebihi nilai pada tabel nilai presisi hanya dalam satu kasus di dalam 20 pengujian. Ini adalah tabel nilai presisi. Pada produk cairan transparan viskositas rendah dengan parameter density dan unit pengukuran kilogram per meter kubik, repeatability-nya 0,5 dan reproducibility-nya 1,2. Sedangkan untuk unit pengukuran kilogram per liter atau gram per mililiter, repeatability-nya adalah 0,0005 dan reproducibility-nya adalah 0,0012. Sedangkan untuk produk cairan gelap dengan parameter density untuk unit pengukuran kilogram per meter kubik, repeatability-nya 0,6 dan reproducibility-nya 1,5. Sedangkan untuk unit pengukuran kilogram per liter atau gram per mililiter, repeatability-nya adalah 0,0006 dan reproducibility-nya adalah 0,0015. Demikian video ini. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan ikuti terus video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.